Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan menganugerahkan cuaca yang begitu cerah hingga kita bisa berbakti dengan baik. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 dalam tahun 2023. Suasana Natal dan Tahun Baru masih kita rasakan sampai saat ini. Bukan karena ucapan selamat Natal dan Tahun Baru yang masih terngiang-ngiang di telinga kita, masih ada di Facebook, di WA, tapi masih ada juga kue-kue Natal, foto-foto Natal yang masih tersisa. Di balik semuanya ada dua pertanyaan refleksi untuk kita renungkan pagi ini. Pertanyaan yang pertama, apakah sudah ada komitmen baru, semangat yang baru, suasana kerja yang baru, perilaku yang baru untuk memperbarui semua aktivitas kehidupan kita di tahun yang baru ini? Baik itu di lingkungan keluarga, selaku pribadi, selaku warga gereja, di tempat kerja, sebagai warga masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah semua aktivitas yang telah kita laksanakan pada tahun yang kemarin itu kita mengandalkan kekuatan sendiri, atau kita melangkah bersama Tuhan? Kalau tidak ada komitmen untuk berubah, begitu-begitu saja, artinya semua perayaan-perayaan yang terjadi, baik Natal maupun Tahun Baru, hanya seremonial, perayaan tanpa makna. Ada pohon Natal bagus, dekorasi yang bagus, foto-foto, upload foto ke semua tempat. Setelah itu selesai, habis. Seharusnya begitu banyak peristiwa, kejadian yang kita alami, kita rasakan pada tahun 2022, susah, senang, kegagalan, kesuksesan, dan seterusnya. Semuanya itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita memperbaharui, kita menata kehidupan kita di tahun yang baru untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau dalam lingkungan keluarga, waktu lalu belum ada damai sejahtera, tahun yang baru usahakan harus ada damai sejahtera dalam keluarga. Di lingkungan tempat kerja, kalau waktu lalu malas-malas, kurang disiplin, tahun yang baru
rajin, disiplin. PNS Pemda mulai masuk bulan baru tanggal 2 mulai berubah. Absen online, bawa HP di kantor karena tidak bisa diakses di tempat lain, harus di kantor. Sudah ada aplikasi sehingga kita buat bupati bisa cek si A masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau yang sudah biasa aman, tapi yang tidak biasa beban, tapi terpaksa. Karena apa? Takut. Takut ditegur, takut TPP hilang, takut dipecat. Bagaimana dengan kita sebagai warga gereja? Di tahun yang baru ini harus ada banyak perubahan. Dan itu perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari semua majelis jemaat dan jemaat. Dalam rapat evaluasi program pelayanan tahun 2022 yang dilaksanakan bulan yang lalu, ada laporan dari salah satu koordinator rayon bahwa setelah bulan keluarga, ibadah rayon itu hanya kepala keluarga dengan yang memimpin. Sangat disayangkan. Ada juga rayon lain yang jumlahnya semakin berkurang. Di manakah anggota jemaat yang lain? Tidak itu saja. Di manakah majelis rayon yang bersangkutan? Masih rendahnya pemahaman akan makna dan keutuhan sebuah tahapan liturgi dalam sebuah kebaktian ini. Sebenarnya ketika kebaktian akan dimulai, foto, salam sampai dengan berkat rugi kalau sebagai orang beriman kita tidak mengikuti dari awal sampai akhir, karena semuanya itu punya makna. Foto berarti kita mengundang kehadiran Allah untuk bersama-sama dengan kita melakukan penyembahan Allah. Salam berarti kita memaknai bahwa adanya persekutuan dan kehadiran Allah untuk bersama-sama kita melaksanakan suatu penyembahan. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan sebuah persiapan diri. Mengambil waktu sejenak, melakukan sebuah perenungan, menghilangkan semua hal-hal dunia, mengomongkan diri dan siap untuk melakukannya. Kita belum menempatkan kebaktian minggu sebagai sebuah penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan dengan penuh hikmat. Beberapa waktu yang lalu dalam kebaktian minggu,
Pendeta sudah berada di mimbar, memulai tapi masih tahan dulu, sabar, diam sejenak, tunggu. Masih ada jemaat yang baru lawan, yang baru masuk, mana tanda. Jadi belum ada suatu suasana hikmat untuk kita melakukan penyembahan. Apakah ini harus begitu terus? Tidak mau berubah? Saya bayangkan kalau gereja juga absen online, pasti jemaat protes. Aturannya dan itu tidak akan dilaksanakan. Dan yang paling pertama protes pasti majelis jemaat. Mana Tuhan? Tapi Tuhan tidak menuntut itu. Dia menuntut kerelaan hati kita untuk menempatkan dia nomor satu di antara nomor-nomor dunia yang ada. Sebagai presbiter, selama tahun 2022, berapa kali kita mengikuti rapat-rapat? Berapa kali kita menghadiri pertemuan-pertemuan selesai dibakti? Membawa aspirasi jemaat untuk disampaikan, dipecahkan. Biasanya masalah muncul karena ada yang biasanya membuat keputusan sendiri-sendiri, mau jalan sendiri-sendiri, tidak mau berjalan bersama. Kita refleksi tahun 2022. Di gereja ini ada peperangan. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan bersama. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang melupakan kewajiban. Hasil akhirnya bukan kesejahteraan bersama, tapi persekutuan mungkin yang perseteruan antara pengurus dengan anggota, pengurus dengan pengurus. Ya kita sampaikan. Itulah Bapak Ibu sekalian kondisi-kondisi yang terjadi pada tahun-tahun yang kemarin. Kita menghadapi banyak masalah dan tantangan. Dan ini mungkin saja terjadi karena kita melangkah dengan kekuatan sendiri dan melupakan berjalan melangkah bersama. Dan apakah di tahun yang baru ini kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Petrus dalam suratnya yang kita baca hari ini mengingatkan agar kita senantiasa waspada. Waspada dalam mengisi hari-hari yang ada dengan berjalan bersama Tuhan. Dengan cara bagaimana? Baca kembali ayat yang berusaha untuk tidak bercatat dan bermoga. Syarat untuk berjalan bersama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Setelah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Itulah kita melangkah bersama. Karena apa? Memasuki tahun 2023
masih banyak rahasia. Apa yang akan saya alami, tantangan dan masalah apa yang akan saya hadapi, bagaimana dengan keadaan ekonomi saya, karir, pendidikan anak, rumah tangga, kontrak kerja, dan masih banyak rentetan pertanyaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan. Jangankan untuk 1 tahun ke depan, untuk besok saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Ayat 9 dalam pembacaan kita tadi ada sebuah janji. Janji Tuhan untuk berjalan bersamanya supaya kita tidak binasa. Dengan syarat, baca baik-baik ayat 9, segera berbalik. Berbalik dari yang lama dan melangkah dengan yang baru. Bertobat, ayat 9 pembacaan kita tadi. Segera mengganti dengan yang lama dengan yang baru. Karena tahun akan terus berganti, tapi sampai kapan tahun akan berakhir tidak dapat diselidiki oleh akal manusia. Nafsu pembimbing kita tadi mengatakan, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Untuk anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak dan selalu berjalan bersamanya. Kalau hari baru masih kita nikmati, apalagi tahun yang baru, itu pertanda Allah masih punya kesabaran yang tinggi agar manusia yang masih penuh dengan dosa dapat berbalik dan bertobat. Kalau hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, maka kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berjalan bersama Tuhan, agar kita tidak kedapatan berkata dan bernoda di hadapan Allah. Tahun yang selalu pertama dan berganti, bulan dan hari yang selalu terus berjalan sebagai isyarat bahwa manusia akan menuju ke masa Tuhan. Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mempersiapkan keselamatan jiwa kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tahun 2023 yang akan kita arungi bersama ini, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Kehidupan akan cenderung semakin berat, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan, ketertiban, juga lingkungan hidup. Tahun yang lalu Presiden sudah kasih sinyal tahun 2023 akan terjadi krisis pangan. Sebelum 1 bulan di Kabupaten Gajah saat ini sudah ada penyakit yang memusnahkan semua tanaman pisang. Kita sudah mulai dari Kecamatan Aimeret. Pisang-pisang ini harus dipotong agar memutus mata rantai jamur dan bakteri. Sampai 2 tahun jamur bakteri hilang kalau bisa sama-sama. Sehingga selama 2 tahun nanti harga pisang naik, keripik pisang naik harganya. Kita kesulitan cari pisang. Tahun ini juga anggaran pembangunan di kabupaten ini sangat menurun. PPP tidak ada,
pembatasan tenaga honorer, nominal mereka punya pendapatan sudah dikurangi, bencana alam di mana-mana, dan dampaknya akan terasa di mana-mana, termasuk dalam rumah kita. Karena akan terjadi peningkatan dan penambahan biaya ekonomi rumah tangga. Sehingga bulan depan ini Majelis Jemaat akan melaksanakan sidang penyusunan program pelayanan 2023. Sehingga Majelis Jemaat sudah harus berpikir bekerja keras untuk mewujudkan program-program yang sifatnya selain meningkatkan iman jemaat juga memperhatikan ekonomi jemaat. Sementara jemaat harus melakukan penghematan. Jangan besar-besar dari dia. Dalam tahun 2023 ini juga akan melaksanakan sidang jemaat atau sidang jemaat anggota sidi akan diundang untuk mengevaluasi program pelayanan satu periode 2020 dan 2023. Di situ ruang dibuka. Silakan, mari kita berjalan bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk menata pelayanan yang baik ke depan. Tahun 2023 ini juga akan dilaksanakan pemilihan penatua dan diaken periode yang baru. Tugas kita semua untuk mendoakan, memilih sehingga semua penatua diaken yang terpilih periode yang baru benar-benar punya komitmen untuk berjalan bersama Tuhan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Biasanya pemilihan majelis itu ramai. Begitu tadi setelah majelis itu full. Dalam perjalanan waktu kosong. Kita mau berjalan sendiri-sendiri dan tidak mau berjalan bersama Tuhan. Di tahun yang baru banyak orang memperhitungkan karirnya, masa depannya, kemajuan usahanya, kecukupan dan kesejahteraan hidupnya. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Apa itu? Melangkah di luar Tuhan. Sehingga kita jalan untuk meraih kesuksesan, keberhasilan orang pakai jalan pintas. Pakai mantra, pelaris usaha, suap, KKN, perjudian, itu jalan di luar Tuhan. Dan apa yang diperoleh, hasil apa yang didapat, kehancuran dan kekecewaan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita yang kalau pengalaman tahun yang lalu kita terlampau mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan duniawi, melangkah di luar Tuhan, sudah pasti cepat atau lambat akan mendapat tantangan, cobaan dan kegagalan. Sehingga di tahun 2023 ini, marilah kita buat perhitungan, kita buat rencana yang baru untuk melangkah bersama Tuhan. Semuanya yang kita lakukan untuk hari Tuhan yang tidak kita ketahui kapan datangnya. Tahun-tahun terus berganti mengantar bumi kepada kebenaran. Maka sejak ini kita harus mempersiapkan diri
Karena bagi Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kalau kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini, itu berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk berbenah diri, kesempatan untuk meningkatkan iman percaya dalam kehidupan ini. Ada orang yang mau bertobat, mau mengenal Allah, melakukan kehendak Allah, rajin beribadah, kalau ada mujizat, ada keajaiban di sekitarnya. Padahal keajaiban dan mujizat Allah ada dalam setiap hari yang Allah menerapkan kepadanya. Ada yang mau datang kepada Tuhan, mau berjalan bersama Tuhan, hanya pada tanggal 21 Desember. Karena takut, jangan-jangan Tuhan datang pada tanggal atau malam kita. Ada yang bertobat dan mau mulai hidup baru hanya pada tanggal 1 Januari. Ini pertobatan yang masih disebut pertobatan untuk tahun dan untuk tahun. Selesainya cukup di situ saja. Sedangkan hari-hari selanjutnya, mulai hari kedua sampai hari 365, dia melangkah tidak bersama Tuhan lagi, kembali dengan kehidupannya yang lama. Untuk itu, marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita menulis lembaran pertama dalam tahun ini dengan janji pertobatan, berbenah diri di hadapan Allah dengan berjalan bersama Tuhan. Tentu semua itu akan kita lakukan dengan keyakinan iman Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Tahun yang baru ini telah terbentang di hadapan kita dengan seluruh waktunya. Kita juga tetap diminta untuk menyerahkan aktivitas, tugas, tanggung jawab, pelayanan kita dalam tangan Tuhan. Dengan bergening pada tahun yang lalu, kita diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kehidupan jasmani dan rohani kita dengan melangkah bersama Tuhan. Di awal tahun 2023 ini, mari kita perbarui tekad, komitmen, semangat dalam tugas pelayanan kita, baik itu dalam keluarga, tempat tugas, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat. Kita lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengakhiri renungan pada pagi ini, ada beberapa kesempatan untuk kita pulang dalam perjalanan mengarungi kehidupan tahun 2023. Yang pertama, kita sudah mulai menapaki tahun yang baru. Marilah ayunkan langkah kita yang pertama untuk melangkah bersama Tuhan. Karena langkah yang pertama ini akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau di tengah perjalanan langkah yang berubah, maka kita sendiri telah merupakan prinsip untuk melangkah bersama Tuhan. Yang kedua, mari kita melangkah memasuki tahun 2023 ini dengan iman dan kekuatan baru. Kita senantiasa memohon berkat dan pimpinan Tuhan, kasih dan penyertaan untuk menjalani seluruh hari dalam tahun ini. Jangan kita berlari dengan kesusahan, karena pasti kita akan tidak sampai di tujuan, ataupun kita akan melewati tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, awali tahun baru ini dengan memiliki tujuan hidup. Dengan tujuan hidup, maka kita akan memiliki arah yang jelas dalam menapaki perjalanan hidup di tahun ini. Hidup kita isi dengan karya dan tindakan nyata yang mengambil dan menjadi berkah. Jalanilah hidup ini dengan penuh semangat dan pengharapan dengan melangkah bersama Tuhan. Selamat menempuh perjalanan kehidupan bersama Tuhan di tahun 2023. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.